lahir batin. Iya, insya Allah ya. Pakaian sudah, gamelan sudah, makanan tadi sudah juga, kondisi budaya Jawa Pak. Nah dari ini Pak, saya dengar uyon-uyon. Nah uyon-uyon itu sepertinya apa sih Pak? Uyon-uyon itu pahargyan. Cara orang Jawa menghormati dengan cara tenang, tapi khidmat. Misalnya orang Jawa itu kalau menghormati tamu, datangnya dengan iringan kebo-giro. Neno 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 neng neng no neng 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 no neng neng no no neng neng no kebo-giro. Kalau pulang, tamu diiringi dengan udan emas. Udan emas. Hujan emas ya Pak ya. Jadi dunia yang penuh harapan. Kalau sedang santai diharapkan kita guyub rukun pakai gugur gunung. Ayo konco ngayahi pakaryan projo itu. Kono kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lilolan legowo kanggo mulyaning negara. Di sini masyarakat diharapkan selalu mulia, sejahtera, makmur, lahir batin, luar dalam, secara kolektif dan kebersamaan. Oke, ternyata berarti nyanyian-nyanyian atau uyon-uyon untuk Jawa itu banyak sekali arti dan maknanya ya Pak? Harus. Ya? Jagat gumelar, jagat gumulung, Jawa itu penuh makna. Itulah anugerah Tuhan yang perlu disyukuri, diuri-uri, biar tetap lestari. Oke. Dan selanjutnya nih Pak Pur ya, Pak Pur kan sudah banyak sekali bisa nembang, bisa uyon-uyon, bisa juga main gamelan ya Pak ya. Nah sejauh ini Pak, Bapak sudah berhasil membentuk berapa anak bisa menjadi guru lah istilahnya? Karena kebetulan saya juga ditugaskan untuk mendidik guru basa Jawa, karena ditugaskan di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan pendidikan basa Jawa. Saya kira lebih dari 500 orang yang sudah menjadi guru. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Sudah menyebar se-Indonesia. Oke, berarti memang sangat indah sebenarnya Pak bahasa Jawa itu ya. Ya diindah-indahkan. Oke, Pak, nanti Putri pengen tahu bagaimana sih kondisi, tadi kan kondisi Jawa, budaya Jawa di Yogyakarta. Nah, di era global ini kan pasti mempunyai tantangan tersendiri ya Pak ya. Tapi Putri pengen sambil jalan-jalan Pak, nanti kita ngobrolin soal itu ya Pak ya. Cocok kali cok. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Enggak, dia lapar.
jam 6 pagi di Antv bersama saya, Banda. Iya. Nggih, Kita Pak. sambil cari udara seger Pak ya. Nggih, Pak. Jalan. Monggo. Nah, mungkin di sini bisa kali ya Pak ya? Wah, di ini bawah Cikar. pohon. Oh, boleh. Numpak andong sak cikare gotong royong nyambut gawe Mbak Putri maneman maneman timun sigarane ayo bangun negarane ya iyo monggo Mbak. Ya pemirsa, memang seperti ini Pak Pur ketika istilahnya bernyanyi dalam bahasa Jawa ya Pak ya. Dan ini di belakang kita adalah namanya gerobak sapi. Tadi apa Pak? Cikar. Cikar. Gerobak sapi itu Numpak adalah andong namanya sak cikare gotong royong nyambut Nyambut gawe. Oke. Nah, untuk Anda yang masih melewatkan episode ini, kami masih menemani Anda masih sampai nanti karena Putri masih akan berbincang dengan Pak Pur mengenai bahasa Jawa, mengenai budaya Jawa, dan bagaimana Pak Pur menanggapi budaya Jawa ini di era global ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak Pur ya, tadi Bapak sudah bicara mengenai banyak sekali budaya Jawa, mulai dari kebaya yang mulai disukai oleh masyarakat, ya kan, mulai mereka bermain gamelan, mencintai masakan Jawa, ya kan Pak. Nah, di era global ini Pak, bagaimana langkah-langkah Bapak untuk membantu budaya Jawa ini tetap dicintai oleh masyarakat dan juga anak muda? Satu yang dicatat bahwa Jawa itu sejak dulu sudah mengglobal. Buktinya orang Jawa bergaul dengan bangsa seluruh dunia. Jadi orang Jawa sudah terbiasa melakukan diplomasi sejak zaman Singosari, Jenggolo, Ndoho, Kauripan, Mojopahit, Demak, Mataram. Bergaul dengan bangsa India, dengan Buddha dan Hindu, Cina dengan kerajinan-kerajinan yang edipeni, bangsa Jepang, Timur Laut, Timur Tengah, bahkan Eropa, Afrika. Sudah lama kita bergaul, merintis diplomasi internasional. Kalau keadaan Jawa sekarang banyak dikeluhkan, mengapa mengalami sedikit ada kemunduran, itu sebenarnya pernyataan yang harus dievaluasi kembali. Tidak seperti itu menurut saya. Jawa tetap lestari, tetap jalan, namun mengalami modifikasi. Ya. Okay. Memang tantangannya banyak, misalnya Jawa yang berkontak dengan teknologi, gamelan menjadi campur sari. Memang tantangan dalam globalisasi harus bekerja keras, tekun, sungguh-sungguh karena ada kompetisi dari pihak lain. Itu wajar. Jangan kita berkeluh kesah saja terhadap fenomena globalisasi dan modernitas. Oke, tapi memang masih aman ya Pak budaya Jawa di era global seperti ini ya Pak ya? Ya, masih arum dan kuncoro. Banyak orang asing ke sini kok. Banyak orang asing belajar Jawa itu biasa, banyak sekali. Lihatlah sinden-sinden dari Hungaria, dari Jepang, Australia, dari Amerika belajar tentang budaya Jawa. Tembang Jawa. Jroning suka kudu eling lan waspada. Sayuk rukun ro kancane, aja lali lo Mas kowe, gotong royong nyambut gawe ya Mas, gitu kan. Duh, saya kalau belajar tembang kayak gitu berapa lama ya Pak ya? Asal mau bisa. Itu bisa dipelajari, nggak sulit. Karena tembang-tembang sekarang itu sebagian sudah sebagian dari kita tidak diuri-uri lagi, lantas kehilangan lacak. Maka dengan segenap tenaga, kalau bisa direkam, lantas disebarluaskan. Jadi dokumentasi ya Pak ya? Yaitu milik karya kolektif. Betul sekali. Nah Pak, di era global seperti ini kan teknologi juga sudah semakin canggih, dan saya juga melihat gamelan itu ada yang langsung istilahnya dari mesin, dari keyboard bisa, dari komputer juga bisa diaplikasikan seperti itu ya Pak. Nah kalau Bapak sendiri melihat seperti itu bagaimana Pak?
Loh, saya ya tidak setuju kalau itu dianggap sama dengan gamelan asli. Itu tiruan. Sebaik-baik tiruan masih bagus yang aslinya. Gitu loh. Ya. Berarti memang hanya suaranya saja, tapi kalau dari seninya tetap yang asli. Suaranya benar yang asli. Iya Pak Pur, menarik sekali. Nah Pak Pur, mengenai masih budaya juga ya, karena di sini kan Putri pengen mengulik budaya Jawa ya Pak ya. Anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang semakin meninggalkan bahasa daerahnya sendiri Pak. Banyak yang menggunakan bahasa asing, lebih belajar banyak bahasa daripada bahasa Jawa sendiri. Ini Bapak melihatnya seperti apa fenomena ini Pak? Sebenarnya kalau mau terbuka, orang Jawa itu banyak yang bisa Jawa. Buktinya di pasar-pasar itu bahasa Jawa. Ya kalau dalam situasi khusus pakai bahasa serapan ben ketoke luweh berkilauan. Ketoke bergumobiar, ketoke saja. Enggak juga. Gitu. Itu berarti mereka istilahnya menurut Bapak masih mencintai budaya Jawa, buktinya mereka masih menggunakan bahasa Jawa ya Pak ya? Ya jelas. Jelas. Oke, berarti menurut Bapak tidak masalah ya, yang penting mereka tetap masih bisa menggunakan bahasa Jawa asli daerahnya ya Pak ya? Loh, kalau mereka mudik sedang bodoh itu, mereka urunan nanggap jadilan, nanggap tayub, nanggap wayangan, ketoprak, itu juga bukti bahwa mereka cinta dengan budaya Jawa. Oke, mengenai cinta-cinta Pak, nanti bakalan Putri ulik lagi cinta budaya Jawa ya Pak. Tapi kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Ada yang melewat dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali untuk Anda masih di Panorama edisi khusus Tokyo Antv Yogyakarta. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Antv. 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. 2016, status masih nggak jelas. You single, in Indonesia single. Dibuat asik aja. Bareng yang cantik dan ganteng di sini. Ayo Ting, Jessica. Aku. Cewek, siapa sih? Dijamin jadi jago ngegombal. Kelapa muda bikinin jamu. Cakep. Cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu. Facebookers, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Antv. Permintaan maaf sudah tak berarti. Maafkan kami sayang. Kami tidak berhak melakukan ini padamu. Kesempatan mungkin tak ada lagi. Pria malang itu sangat sedih. Dia meminta kesempatan lain darimu. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Keserakahan sudah terlanjur menguasai. Walau gadis itu tidak mau, keluarganya pasti akan memaksanya. Mereka itu orang miskin. Efsun dan Bahar, setiap hari. Antv.
Enggak. Iyalah, Pak. Kembali menemani Anda pemirsa di kesempatan kali ini Putri masih bersama dengan Bapak Purwadi yang merupakan seniman, budayawan, juga pakar budaya Jawa di Yogyakarta.